nafas. Dari dulu tidak mau pikir, sampai sekarang baru menyesal. Saat ini sudah ada di pintu masuk. Kami sambut rombongan dengan mempersembahkan satu lagu dari PAC Posko Perjuangan Rakyat Kuam 1. Waktu dan tempat kami berikan. Dari dulu tidak mau pikir, sampai sekarang baru menyesal. Naik gunung Batina 5, turun ke rata baru tarik nafas. Dari dulu tidak mau pikir, sampai sekarang baru menyesal. Pikir-pikir, ku pikir lagi, pikirlah mama di Manufui. Awak terpilih duduk menangis. Samudranya kaya raya, negeri kami tempat padi terhambat. Samudranya kaya raya, dan kami subur Tuhan. Negeri permai ini, berjuta rakyat bersimbah luga. Para guru tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka di
kami subur Tuhan. Di negeri permai ini berjuta Waktu dan tempat kami berikan. Selamat sore Bapak Ibu semua. Salam. Ya, terima kasih saya diberikan kesempatan untuk berbicara. Pertama-tama saya minta kawan-kawan Bapak Ibu bahwa hari ini kita merasa hari yang sangat istimewa buat kami dari DPD Pospera NTT. Dan kami mengapresiasi kerja-kerja kawan-kawan dari DPC Pospera TTS dan DPC Pospera Kuanfatu, ya, PAC Pospera Kuanfatu. Kami sangat menghargai kerja-kerja dan semangat Bapak Ibu. Memang hari ini kami cukup jauh dari Kupang datang ke sini, tapi ada hal yang menarik buat kita bersama renungkan, kita sama-sama pikirkan, dan kita sama-sama perjuangkan. Apa itu? Yaitu ketika kami jalan dari Kupang hingga sampai di Kualin, kami jalan masuk kurang lebih berapa kilo ya? Belasan kilo. Itu jalan dari situ sampai di sini, itu jalan hancur. Dan kami berpikir bahwa harusnya pemerintah daerah, Kabupaten TTS, pemerintah daerah, Provinsi NTT maupun pemerintah pusat harus melihat persoalan ini menjadi persoalan kita bersama. Betul? Betul. Ada begitu banyak masyarakat yang hidup di daerah Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu, Kualin, yang harus naik gunung, turun gunung dengan kondisi jalan yang rusak. Dan bagi kami, kita adalah bagian dari Indonesia. Betul? Betul. Kita juga masyarakat Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan orang-orang yang ada di kota, orang-orang yang ada di pusat, orang-orang yang ada di provinsi, bahwa masyarakat desa Kecamatan Kuanfatu juga bagian dari Indonesia. Dan kami Posko Perjuangan Rakyat Provinsi NTT dan DPC Pospera TTS menegaskan kepada pemerintah untuk membangun jalan yang ada di Kecamatan Kuanfatu segera, ya. Jika tidak, Bapak Ibu, masyarakat semua yang ada dan hidup di daerah sini mendorong, membuat desakan agar pemerintah segera membangun. Karena kalau kondisi jalan tidak hujan saja begini, apalagi hujan. Kami jalan cukup jauh bukan karena tempatnya yang jauh bagi kami, tapi jalannya yang rusak, makanya waktunya yang lama. Betul ya? Betul. Jika kita melihat dalam perjalanan, ternyata saya dengar dari, karena kita pakai ambulans tadi, kita tidak sempat sampai. Karena mobil tidak bisa naik. Alasan karena dia terlalu pendek, dia punya soknya. Jadi, dalam perjalanan itu, teman kami, kebetulan lihat kami, akhirnya dia kembali dengan mobil pickup. Dia menawarkan antar. Lalu, saya berpikir bahwa, dia menceritakan bahwa, di sini kalau tidak salah ini hasil perkebunannya sangat luar biasa. Nah, jika kalau masyarakat Kecamatan Kuanfatu untuk kebutuhan ekonominya dari perkebunan, hasil pertanian dan sebagainya, dan di drop ke kota, nah dia akan segera cepat aksesnya itu jika jalannya itu pasti bagus. Jalannya bagus, jalannya baik, pasti akses transportasi untuk perdagangan, mobilisasi dari desa ke kota itu pasti lebih cepat. Betul ya? Betul. Nah,
Untuk itu kami Pospera NTT, Pospera TTS maupun Pospera yang hari ini ada di Kecamatan Kuamfatu, mulailah menjadi mata, menjadi telinga, menjadi bagian dari rakyat untuk memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan rakyat hari ini. Sepakat? Sepakat. Jadi hari ini Pospera hadir bukan kami sebagai tamu, tapi kita sebagai bagian dari keluarga besar Posko Perjuangan Rakyat. Jika hari ini kita lihat pelindungnya adalah Bapak Presiden Jokowi dan pembinanya adalah Bapak Adian Apitupulu dan Ketua Umumnya Mustad Bonaventura, dan saya sendiri adalah Yanto Lili, Ketua DPD Pospera NTT. Mereka ini semua adalah orang-orang yang teruji untuk bersama-sama dengan rakyat. Maka kita ketika mereka teruji bersama dengan rakyat, maka Pospera juga di desa Kecamatan Kuamfatu harus juga teruji, bisa bersama-sama hidup bersama dengan rakyat dan memperjuangkan hak-hak rakyat. Sepakat? Sepakat. Pasti ada banyak persoalan di desa, di kecamatan dan sebagainya. Pospera hadir tidak memberikan apa-apa. Kami tidak memberikan janji apa-apa kepada masyarakat atau kepada siapapun. Kami datang untuk menjadi mata, telinga, dan kami bersuara dengan lantang bahwa ada yang salah kami kritisi, ada yang salah kita perjuangkan, dan perjuangan itu tidak bisa selesai jika kita berjuang sendiri. Betul ya? Kita akan bisa berhasil memperjuangkan apapun jika kita bersama-sama untuk memperjuangkan hak kita sendiri. Itulah yang menjadi moto Pospera hari ini. Kuat jika kita bersama. Mau dia ibu-ibu, mau dia bapak-bapak, mau dia anak muda, ayo bersama-sama dengan Pospera kita hadir menjadi mata, kita berjuang apapun persoalannya, kita hadir. Karena apa? Kita sebagai manusia dipakai Tuhan untuk menjadi lidah penyambung lidah rakyat. Itulah Pospera hadir. Maka itu saya tidak perlu menjanjikan banyak hal, tetapi bapak-bapak, ibu, anak muda, belajarlah dari orang-orang ini seperti Bapak Jokowi yang sederhana dan penyambung lidah Jokowi untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah bahwa belum ada listrik di sini. Apa? Kenapa? Anggaran itu begitu banyak. Jika anggaran tidak digunakan, maka jadinya apa? Korupsi pastinya. Jadi ada yang belum benar dibenahi. Nah, itulah Pospera menjadi marja. Ini sebagai seruan bahwa ada yang belum benar di Kecamatan Kuamfatu. Minimal jalannya saja. Jika jalan itu sudah dibangun baik, pasti transportasi ekonomi pun meningkat. Karena masyarakat lebih mudah aksesnya. Betul ya? Betul. Itu, terima kasih. Merdeka! Merdeka. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sambutan yang ketiga, Bapak Ketua DPD sekaligus dihadiri dengan penyerahan mandat dan bendera. Waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih kepada Bapak Mama semua. Saya minta untuk bangkit berdiri sekali lagi. Ya, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya ingin untuk kita mengikrarkan Sumpah Rakyat Indonesia. Saya minta Bapak Mama angkat tangan semua ke atas. Dan Bapak Mama semua, tamu undangan semua yang ada dalam acara ini mengikuti apa kata-kata saya. Sumpah Rakyat Indonesia.
Sumpah rakyat Indonesia. Kami rakyat Indonesia bersumpah Kami rakyat Indonesia bersumpah bertanah air satu, bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. tanah air tanpa penindasan. Kami rakyat Indonesia bersumpah Kami rakyat Indonesia bersumpah berbangsa satu, berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami rakyat Indonesia bersumpah Kami rakyat Indonesia bersumpah berbahasa satu, berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. bahasa tanpa kebohongan. Merdeka! 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 Terima kasih. Shalom. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Yang kami hormati pemerintah Kecamatan Kuanfatu beserta jajaran, kebetulan tidak hadir ya tidak apa-apa, kita hormati mereka juga. Yang kami hormati para kepala desa yang undangannya juga sampai tapi tidak hadir, mungkin ada alasan-alasan tertentu atau mungkin juga karena COVID atau protokol kesehatan, tetapi juga jaga jarak namun harus terus bergerak. Tidak bisa kita boleh lei, kuan mabale lei. Kami hormati, kami kasihi, kami cintai. Yang kami hormati juga para pengurus PAC Kecamatan Kuanfatu, Pak Ketua beserta jajaran Kordes, Bapak Mama, tamu undangan, hadirin semua yang hadir pada sore hari ini di tempat ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apa itu Pospera. Kalau cukup nanti kasih tahu saya saja, singin saja saya berhenti. Jokowi. Ini penting supaya kalau habis dari sini ada yang bertanya, nah, kalau ada yang biasa nonton TV, yang suka debat-debat di TV itu nomor 2 dari Pak Jokowi itu ada Pak Dian. Dan ketua umumnya itu abang kami Mustar Bonaventura Manurung, ya Pak Ketua ya. Dan Ketua DPD Pak Karunia Meyanto Lili, nama lengkapnya, tapi biasa disebutnya Pak Yan Lili. Dan saya sendiri Ketua DPC. Posko Perjuangan Rakyat ini punya SK Kementerian Hukum dan HAM RI, Negara Republik Indonesia, akta pendirian, punya NPWP, dan resmi terdaftar dan disahkan di Kementerian Hukum dan HAM Negara Republik Indonesia. Kami di tingkat kabupaten juga sudah mendaftar ke Kesbangpol Kabupaten TTS. Oleh karena itu, dalam kerja-kerja organisasi mendampingi kasus-kasus rakyat, kami diizinkan begitu. Karena kita tidak melanggar aturan. Dan kenapa harus ada deklarasi dan dibentuk yang namanya pengurus anak cabang dan kordes-kordes? Karena TTS ini luas, Bapak Mama. Kami di DPC itu kurang lebih 10-12 orang. Kami tidak bisa mengcover atau mendampingi kasus-kasus masyarakat di semua desa, di semua kecamatan. Oleh karena itu, kami berpikir untuk menunjang kerja-kerja organisasi, maka kami membentuk perwakilan kami di setiap kecamatan dan desa. Ya. Dan mereka akan menjadi perpanjangan tangan organisasi, mendampingi masyarakat, baik dalam kasus-kasus hukum, persoalan-persoalan yang mungkin hak-hak rakyat yang dihilangkan, hak-hak rakyat yang mungkin belum diberikan oleh negara, itu wajib didampingi oleh teman-teman Posko Perjuangan Rakyat di setiap tingkatan, baik desa, kecamatan, kabupaten, dan lain-lain, sampai ke tingkat pusat. Kami selalu bekerja berjejaring, ya, begitu. Dan kami kasus sudah kurang lebih 40-an kasus kami kerjakan, kami selesaikan.
Mungkin Bapak Mama pernah dengar ada kasus Yusrina Selan, TKW yang dikirim umur 14 tahun ke Malaysia, pulang dalam keadaan nyawa sudah tidak ada lagi, dikubur 2 minggu. Orang tuanya sudah berjuang untuk meminta diotopsi karena mereka menduga bahwa itu dijual oleh orang lain dan anaknya ada perdagangan di situ, ada kejahatan di situ. Tetapi mereka berjuang sampai minta untuk diotopsi, dari Polres juga waktu itu belum menjawab mereka. Polda juga melakukan hal yang sama, dan terakhir mereka bertemu dengan Pospera dan Pospera bertemu dengan Jokowi ya saat itu di Bandara El Tari Kupang, dan menyampaikan persoalan tersebut, dan Pak Jokowi langsung telepon Kapolri, perintahkan untuk membentuk tim untuk menyelesaikan kasus human trafficking di NTT saat itu tahun 2016 ya, tahun 2016. Singkat cerita, itu dikerjakan oleh Pak Kapolri dan diusut, kuburannya digali, dikeluarkan kembali jenazahnya. Mohon maaf, sudah 2 minggu kita lagi makan, lagi menikmati minuman dan snack, tapi ini bukan untuk ini ya, kita bercerita. Ya, sudah 2 minggu Bapak dan Mama bisa membayangkan. Saya juga salah satu orang yang ada di situ dan saya tahu keadaan. Setelah diotopsi, maka penegak hukum bergerak cepat dan menertibkan orang-orang atau pelaku-pelaku yang melakukan kejahatan tersebut. Mulai dari orang yang bawa dia dari Tupan, ini di Tupan, di Kecamatan Batu Putih. Ada namanya Ometu Salak Selan, itu dia punya anak. Dari orang yang bawa dia dari Tupan keluar, sampai dengan urus KTP di Camplong, kaurnya juga ditangkap, kaur desa yang bikin KTP. 14 tahun dibikin jadi 28 tahun. Lalu dikirim ke Surabaya, yang bikin dia pun paspor di imigrasi juga ditangkap, satpam yang kasih masuk dia lolos lewat bandara juga ditangkap, yang terima dia di Surabaya juga ditangkap, yang kirim ke Batam juga ditangkap, yang dari Batam ke Nunukan ke Malaysia perbatasan ditangkap, majikannya juga ditangkap. Ya. Itu salah satu kerja Pospera, kerja perdana. Jadi Pospera melakukan kerja perdana waktu itu. Jadi saya harus cerita. Ya. Ada lagi kalau di sini bukan ya. Kalau di Kobe, Enok Nabuasa ya, Andi. Oh itu Noe Bebek. Siapa benar? Yetri Boy Mau. Dia pembapak itu RT di Enok Nabuasa. Ya, dia dibawa orang dan terakhir kami mendampingi orang tuanya, melaporkan dan diusut sampai dengan ditemukan kembali, tetapi puji Tuhan dalam keadaan selamat. Hari ini lewat kejadian ini saya ingin menyampaikan di Bapak Mama. Bapak Mama harus yakin dan percaya bahwa anak-anak kita bisa kita bina mereka dan bisa bekerja di sini saja. Karena jalan belum tentu lebih baik. Ya, pada kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa jalan belum tentu lebih baik. Sekolahkan mereka, berikan ruang untuk mereka menikmati masa kecil mereka. Sekolahkan mereka, jamin kebutuhan hidup mereka. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang besar, berpendidikan dan membanggakan keluarga dan orang tua. Sepakat loh? Sepakat. Tepuk tangan. Ini bukan karena dingin ya, jadi saya lihat masih agak kurang semangatnya. Bukan ya? Iya. Yang berikutnya lagi, saya mau sampaikan begini. Pada satu ketika saya pas di Jakarta saat itu, jalan dengan Bang Adian, kebetulan saya bawa mobilnya. Kita dari Jakarta perjalanan ke Bogor. Yang saya ingat begini, saya tanya, Bang, kenapa harus Jokowi yang didorong untuk menjadi
gubernur, terus sudah jadi gubernur harus didorong jadi presiden. Kenapa harus Jokowi? Terus Bang Adian bilang begini, ya karena Jokowi itu bukan anak orang kaya, bukan anak konglomerat, bukan anak orang yang hebat, tetapi dia anak orang tukang kayu. Dia seorang anak yang berasal dari keluarga yang bapaknya adalah tukang kayu. Kalau Jokowi hari ini bisa menjadi presiden 2 periode, dari wali kota 2 periode, gubernur, langsung menjadi presiden 2 periode, anak tukang kayu bisa jadi presiden. Boleh tidak kita yakin bahwa suatu saat, entah mau jadi bupati TTS kah, entah mau jadi wali kota kah, entah mau jadi gubernur kah, mau jadi menteri kah, bahkan presiden, itu bisa orang dari sini. Boleh tidak saya bicara begitu? Boleh tidak Bapak? Boleh. Boleh. Kenapa ragu? Jokowi sudah membuktikan bahwa bukan orang hebat, bukan orang biasa-biasa saja, anak tukang kayu jadi presiden. Boleh tidak kita bilang anak bapak mama yang selama ini hanya bertani, berkebun, hanya berdagang, jualan sirip pinang mungkin bisa tidak jadi presiden? Bisa tidak jadi wali kota, bisa tidak jadi bupati, bisa tidak jadi gubernur, bisa. Tugas kita hanya sekarang mendukung mereka, sekolahkan mereka, dan bikin mereka percaya diri. Bikin mereka mampu, membangkitkan mereka punya keinginan, membuat mereka semangat untuk bersekolah. Tugas kita hanya itu. Selanjutnya berdoa, memohon kepada Tuhan, dan itu pasti ada jalan. Sepakat? Berikan tepuk tangan buat mama semuanya. Yang berikutnya lagi, kita Posko Perjuangan Rakyat ini bukan musuh pemerintah. Bapak mama, kenapa saya harus menyampaikan ini? Ada beberapa hal kami lakukan di tingkat kabupaten. Mungkin bapak mama pernah dengar kami demo sampai kantor bupati, pintunya tabongkar buang begitu. Soal perangkat desa misalnya. Terus ada kasus-kasus lain yang selama ini kami dampingi. Kami Pospera bukan musuh pemerintah. Pospera sesungguhnya adalah mitra daripada pemerintah itu sendiri. Pospera adalah bagian yang tidak terpisahkan, yang dilindungi oleh aturan, yang diberi ruang juga oleh aturan, untuk sama-sama pemerintah bersinergi untuk bagaimana caranya dapat mensejahterakan yang namanya rakyat. Karena Pospera tidak mau rakyat itu kehilangan haknya. Rakyat itu tertindas. Di sini ada listrik 26 rumah ya yang pernah sampai ke telinga saya. Betul ya? 26 ya. Ada yang sudah terpasang ya. Ada yang belum. Saya sudah ketemu orangnya. Ya. Ini saya harus kasih tahu, saya ketemu Pak Eben. Saya sudah ketemu dengan manajer PLN. Saya ketemu itu juga bukan karena hari ini mau deklarasi. Tetapi saya lakukan itu karena saya tidak mau hak bapak mama di sini yang sudah memberikan itu hilang. Atau tertunda. Karena apa? Tidak adil. Negara harus hadir. Negara harus hadir memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau listrik, jalan, air kurang bagus, di sini air banyak. Cool. Tapi kalau listrik, jalan, ya tidak bagus, ini negara harus hadir. Caranya bagaimana? Ayo kita bersama-sama kita minta kepada negara. Kita minta kepada pemerintah kabupaten untuk jalan di sini. Kita minta desanya sama-sama. Sayang sekali hari ini desanya tidak ada yang hadir. Tapi tolong sampaikan kepada pemerintah desa. Semua desa ada 13 desa. Kepada bapak-bapak kepala desa dan beserta jajaran di 13 desa. Bahwa Pospera hadir di Kecamatan Kuanfatu bukan untuk menjadi musuh. Bukan juga untuk menakut-nakuti. Bukan juga untuk menjadi lawan. Tetapi mau bersinergi untuk bagaimana mencari jalan keluar solusi untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Ya. Jadi
nanti setelah ini kita bikin surat, kita bersurat, kita lampirkan ke pengurusan semua, kita lampirkan semua Kordes, dan kita akan kirim kepada semua unsur Forkopimcam di Kecamatan Kuanfatu, Polsek, Camat, dan 13 desa. Kalau gereja di sini apa? Ini, ya, setiap gereja, RT RW itu kita bersurat, ya, kita sampaikan. Bapak Mama kalau ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hak-hak Bapak Mama atau hak rasa tidak adil, boleh menghubungi Pospera. Jalan mungkin rusak, tapi jalan rusak itu tidak akan pernah menghambat kami sampai di sini. Itu yang bisa kami pastikan kepada Bapak. Mungkin Oto tidak bisa tembus gunung ini. Ya. Mungkin juga orang lain berpikir, buat apa? Kotong sudah kenal dong. Dong tuh yang di Kuanfatu, di Keletun itu bukan keluarga kita. Tapi bagi Pospera, Bapak Mama semua yang ada di sini adalah keluarga. Adalah keluarga. Bisa ya Pak Ketua? Bisa dikerjakan ya. Kasus-kasus rakyat harus dikerjakan. Jam 2 malam saya senang. Saya kadang ditelepon jam 2 malam, hampir jam 2:30 pagi. Itu dikasih tahu begitu. Tapi kita senang, yang begitu kita kerjakan. Yang terakhir, Bapak Mama Pospera tidak butuh orang-orang hebat. Tidak butuh orang-orang yang mungkin dia punya kekayaan, dia punya kemampuan lebih untuk menjadi orang Pospera, tidak. Pospera hanya membutuh orang-orang yang punya hati dan orang-orang biasa juga, tidak masalah. Tapi mereka punya keinginan untuk mengorbankan sedikit waktunya untuk sesamanya yang lain. Kalau ada orang-orang kaya, ada orang-orang hebat, ada orang-orang yang mungkin punya kemampuan lain di luar sana, mau bergabung dengan Pospera juga, Pospera terbuka untuk semua orang. Ya. Pospera hanya butuh orang yang punya hati, orang yang punya jiwa pengorbanan untuk berkorban, memberikan sedikit waktunya untuk membantu sesama rakyat. Ya. Itu adalah Pospera. Mungkin itu saja sedikit yang saya sampaikan. Dan ke depan juga saya dengar di sini ada persoalan-persoalan dana desa di Kecamatan Kuanfatu sini. Ada beberapa desa yang sudah sampai ke kami. Kita agendakan ya Pak Sekretaris serta teman-teman. Kita bersurat ya Pak Ketua PC untuk kita audiens dengan kepala desanya. Ya. Karena dana desa diberikan oleh pemerintah pusat sesungguhnya untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan sekelompok orang, bukan untuk kepentingan segelintir orang, bukan untuk kepentingan perangkat desa dan kepala desa, tetapi untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat banyak. Oleh karena itu, Pospera akan bersurat ke beberapa desa tersebut. Kita duduk bersama, kita bicara. Masalahnya apa? Kenapa sampai program ini sudah jalan? Lo etini etin me, oh kata me es ameot ini tam eot kai. Begitu. Misalnya yang kami kerjakan di Weleon, Kecamatan Fautmolo, Desa Weleon. Itu dari tahun 2016 ada postu dibangun hanya fondasi terus nasai benafatu Fautom. Oh ketuk nam sat kabaina. No ni haim sat haim bingung, no ni haim. Begitu. Tetapi Bapak, Pospera bukan juga penegak hukum. Ini saya harus sampaikan clear ya. Tetapi Pospera adalah organisasi yang menjalankan fungsi kontrol, fungsi pengawasan terhadap keberlangsungan pelayanan publik, pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah di setiap tempat yang ada di seluruh Kabupaten Timur Tengah Selatan. Jadi nanti Pak Ketua,
kalau datang di Pak Camat, jangan patah-patah leher. Iya, ketua itu bermartabat. Ketua sudah diberikan lambang. Ketua adalah lambang daripada Pospera di Kecamatan Konpati. Kita tidak boleh lagi Bapak Mama kita datang hititom, kita lagi posisi benar, tapi teman tetek okom kita pel tok kaman okatan layani kita kahon setekan matani. Begitu. Itu sudah boleh lagi. Datang kalau memang kita benar sampaikan bahwa ini benar bikin begini, ini harus dirubah, ini harus diperbaiki. Kita harus tinggal itu lah, perasaan-perasaan, karena itu nanti buat kita tidak maju. Saya juga dari kampung. Aku tahu bapak bisa tatuin atau flenem sa. Ambil panoek. Ayam set pauning kem set views kem set medel. Begitu. Tetapi dari situ bangkit yang namanya jiwa perlawanan terhadap persoalan-persoalan yang tidak benar. Karena kita sudah cukup masa kecil orang tua kita diperlakukan. Anak-anak muda di sini dengar. Jangan pernah berkompromi dengan perbuatan jahat yang sesungguhnya merampas hak keluarga kita, hak masyarakat kita. Tidak boleh. Anak-anak muda itu harus bertindak kalau lihat yang salah, bilang Pak Desa itu salah. Atau lihat yang salah, Pak Camat itu salah, omong saja tidak apa-apa. Selagi tidak anarkis, selagi tidak pikul pukul, omong saja. Jangan takut. Kita cari makan sendiri. Siapa yang ada datang ke semakan kita tiap hari? Soalnya ada. Jadi jangan takut, jangan perasaan untuk mentoleransi yang perbuatan-perbuatan jahat yang sesungguhnya itu merugikan kita kembali. Begitu ya? Ya. Ini mohon maaf, saya bukan marah-marah, tapi saya agak sedikit. Sedikit. Izin Pak Ketua. Ya. Yang terakhir, kita ingin untuk anak-anak muda di sini menemukan bakat-bakatnya. Mungkin ada kemampuannya di bidang-bidang tertentu, silahkan berkoordinasi dengan Ketua PC atau Kordesnya untuk kita bisa sama-sama saling mendukung. Misalnya ada di tempat lain ada anak-anak muda yang dong pilih, ada 8 orang, 10 orang dong bikin kebun sayur. Atau misalnya ada mama-mama yang mungkin ada kelompok dong bikin yang namanya tenun ikat. Setelah tenunnya jadi bingung mau jual kemana. Atau mungkin ada yang mau beli tapi harganya murah misalnya. Cobalah berkoordinasi dengan Pak Ketua. Mungkin lewat jaringan kami ya. Kerja-kerja itu kita kerjakan. Anak-anak muda yang punya semangat harus kita dukung. Ya. Dan terlebihnya Bapak Mama juga harus dukung. Kalau Bapak Mama tidak dukung ya kita pun anak-anak akan kehilangan arah juga. Begitu. Saya di rumah beternak babi. Ya. Saya juga punya ayam kampung, ayam potong. Jadi kalau orang bilang Ketua Pospera terima uang dari orang, baru-baru kami dampingi di booking ya. Booking yang Pak Tentara, saya tidak usah sebut namanya. Pukul tukang namanya Markus dari Amnuban Timur. Ya. Kami dampingi dan baru habis sidang. Terus di saat sudah putus, sudah selesai, ada juga orang yang bilang ke teman-teman juga bahwa Ketua Pospera terima uang 70 juta. Saya bingung. Ini orang dong, ini dong dukung Kotong Sone, dong bantu kita omong yang baik-baik Sone, tapi dong kalau omong yang fitnah, dong jual. Tapi saya bilang di teman-teman, bahwa fitnahan, hinaan, cacian, cibiran itu tidak akan pernah membuat kita mundur. Karena itu adalah suplemen penyemangat bagi kita. Ya. Ada juga yang bilang baru-baru demo di kantor bupati yang soal perangkat desa. Dari sini ada yang ikut ya? Ada yang ikut, bisa angkat tangan? Oh ya, oh banyak ya. Bapak lihat ya yang untuk pintu pagar terbongkar tuh. Terus dong bilang bahwa habis itu Pospera dikasih uang 50 juta. Wih, kalau kita dapat 50 juta, maka 2, 3 kali, 4 kali kita demo, kita kaya semua. Begitu. Tapi bagi kita yang model begitu hal biasa. Jadi jangan kaget teman.
kalau teman dalam menjalankan tugas di Kecamatan Konfatu lalu diomong-omong begitu, jangan. Tapi utamakan integritas, utamakan keterbukaan, transparansi, itu penting. Jadi di saat mereka omong maka itu akan transparansi, keterbukaan itu yang akan mengeliminir dia sendiri. Tanpa kita repot-repot untuk menjelaskan orang bilang, dia omong itu omong kosong. Karena kami tahu orang itu begini. Iya toh? Begitu ya. Dan mungkin hanya itu dari saya. Selanjutnya kami sangat bangga dan berterima kasih karena suasana kekeluargaan ini membuat kami tenang di tempat ini. Suasana kebersamaan ini membuat kami sangat berkesan dan tidak akan melupakan Konfatu khususnya di Keletuna. PAC Konfatu juga adalah bagian dari Pospera yang ke depan juga kita akan terus support dan dukung kerja-kerja organisasinya, kasus-kasus Bapak Mama kita tetap siap untuk mendampingi. Dan saya sampaikan terakhir bahwa Pospera tidak pernah mendampingi orang minta uang, itu soleh, jangan. Kalau dalam hal jalan dan mungkin bensin Pak Ketua soleh ada dan Bapak Mama kasih, itu wajar, no problem, tidak ada masalah. Tetapi Pak Ketua tidak boleh, Bapak, hayang bantu ho kasus lah ho na penvisit na ko ne. Ana plentem ne, fekai faugot na himbantu ko. Itu sudah boleh. Transaksional di Pospera tidak dipakai. Kami pernah bantu Mama Tua Karci Taneo, Karci Taneo ya, Ibu Erni, yang kena pukul dari Ristuin atau siapa tuh yang di Tuafano. Kena gigit, sorry, dia po anjing. Terus mereka biarkan, itu kita bantu. Prinsipnya yang hal-hal yang sifatnya kemanusiaan, Pospera dilarang keras untuk mengambil uang. Tidak boleh. Ya. Tetapi kalau sifatnya ada margin dan profit, ya Bapak dong jangan lupa dengan Pospera. Maksudnya ada keuntungannya. Mungkin tiba-tiba ada Bapak punya lahan satu gunung, ada emasnya di situ. Bapak bingung. Omong dengan Ketua Pospera kita bantu dan emasnya diproses dapat duit, masa Bapak lupa kita, ya kan begitu. Nah. Ya toh, ini kita terbuka saja supaya jangan ada yang memfitnah kau tahu. Kenapa saya omong ini terus-terus, karena telinga sakit sekali, kecewa sekali. Tapi Pak Ketua bilang jangan terganggu dengan itu. Pak Ketua bilang lu harus Bosong harus tetap fokus, jangan terpengaruh dengan omongan itu, maju terus. Yang terakhir, kita jalan-jalan ini juga di kesempatan-kesempatan yang mungkin ada ruang dan forum diskusi dengan pemerintah dan kabupaten dan provinsi, kita juga akan menjadi orang untuk bisa menyampaikan agar dapat diperhatikan ya, begitu ya Bapak Mama. Mungkin itu Bapak dong harapkan ya. Itu. Yang terakhir, ini teman saya Pak Edo Kaismeton, Edi Dixon Kaismeton. Beliau orang sini, tapi sekarang Ketua DPC Kabupaten Kupang ya. Bisa berdiri Pak Edi Dixon. Berdiri sah. Ya. Ya. Jadi Pak Edo ini juga salah satu orang yang deklarator Pospera NTT, salah satu. Tadinya di DPD Pospera dan terakhir dipercayakan untuk menjabat sebagai Ketua DPC Pospera Kabupaten Kupang. Ya. Kalau ini saya agak serong sedikit lagi, Pak Ketua kami memang jalan sekarang masih sendiri. Jadi kalau ada di sini yang mungkin lirik-lirik boleh juga ya begitu. Ya. Saya sedikit promosi karena beliau dulu kan sendiri-sendiri, kan kami juga kasihan juga begitu. Ya. Yang di belakang saya sebelum tutup saya perkenalkan ya Pak Mama, karena kalau tidak kenal kan tidak disayang. Ini dari sebelah kiri saya ada Pak Raimundus Tamonok dari mana? Wenlasi, Amnatu Selatan. Dia masih studi pendidikan, masih di
bangku kuliah, tetapi sudah terlibat aktif dalam aksi dan gerakan-gerakan Pospera. Terus di belakang Pak Ketua DPD, di sampingnya itu ada Ibu Ermiwati Go. Bangun, bisa bangun ya, bangun saja ya. Ini Nabu Nome. Di sebelahnya ada Pak Efrin Banu, ya. Di sebelahnya lagi ada Delci Heli, DPC Pospera tapi dari Polen. Polen juga akan segera deklarasi. Terus di samping Pak Ketua Kabupaten Kupang ada Ibu Bendahara DPC Kabupaten Kupang.